teman-teman semua, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yaitu dengan tema elektrokardiogram atau biasa disebut dengan EKG. Nah, sebelum saya mempresentasi hasil kerja saya, izinkan saya perkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Arsenius Virgian Diasan Beni, biasa dipanggil Beni. Saya dari Prodi Teknologi Elektromedis angkatan 2021 dengan NIM 21 13 13 013. Nah, apa sih itu EKG? Nah, pengertian dari EKG itu sendiri adalah tes medis untuk mendeteksi kelainan jantung dengan mengukur aktivitas listrik yang dihasilkan oleh jantung, sebagaimana jantung berkontraksi. EKG dapat membantu mendiagnosis berbagai kondisi kesehatan seperti aritmia jantung, pembesaran jantung, peradangan jantung, perikarditis atau miokarditis. Nah, dan penyakit jantung koroner. Mesin yang mencetak EKG itu disebut dengan elektrokardiograf. Nah, elektrokardiograf itu akan mencatat aktivitas listrik otot jantung dan menampilkan data pada layar monitor atau kertas print. Nah, dari pengertian itu mempunyai prinsip kerja. Nah, apa prinsip kerja dari EKG tersebut? Nah, yaitu aktivitas elektrik ditimbulkan oleh sel jantung sebagai ion yang bertukar flektroda yang dapat menghantarkan aktivitas listrik dari jantung ke mesin EKG, ditempatkan pada posisi yang strategis di ekstremitas dan prekordium dada. Energi elektrik yang sangat sensitif kemudian diubah menjadi grafik yang ditampilkan oleh mesin EKG. Tampilan ini disebut elektrokardiogram. Kontraksi jantung yang dipresentasikan dalam bentuk gelombang pada kertas EKG dan dinamakan gelombang P, Q, R, S, dan T. Bentuk gelombang ini ditunjukkan pada defleksi terhadap garis-garis isoelektrik atau garis-garis yang menunjukkan tidak adanya energi. Garis isoelektrik dapat ditentukan dengan melihat interval dari T hingga P. Nah, di bagian kanan atas saya itu adalah contoh dari grafik. Nah, selanjutnya EKG memiliki beberapa kabel. Nah, yang pertama itu kabel presordial. Nah, kabel presordial ini terdiri dari 6 kabel yang ditempatkan di dalam dada. Ditempatkan di dada pasien. Nah, kabel-kabel ini berfungsi untuk mengukur aktivitas listrik dari dinding jantung. Yang pertama ada kabel V1, ditempatkan di ruang kanan atas jantung. Nah, yang kedua ada kabel V2, ditempatkan di ruang kanan tengah jantung. Nah, selanjutnya ada kabel V3, ditempatkan di ruang kanan bawah jantung. Selanjutnya ada kabel V4, ditempatkan di ruang kiri tengah jantung. Selanjutnya ada kabel V5, yaitu ditempatkan di ruang kiri bawah jantung. Dan yang terakhir, kabel V6, ditempatkan di ruang kiri bawah jantung. Nah, dari kabel presordial ini kabel selanjutnya itu adalah kabel lip. Nah, kabel lip ini terdiri dari 6 kabel yang ditempatkan di lengan dan kaki pasien. Kabel-kabel ini berfungsi untuk mengukur aktivitas listrik dari seluruh jantung. Yang pertama ada kabel 1 menghubungkan lengan kiri dan tangan kanan. Selanjutnya ada kabel 2 yaitu menghubungkan lengan kiri dan kaki kanan. Selanjutnya ada kabel 3, itu menghubungkan kaki kiri dan kaki kanan. Dan selanjutnya ada kabel AVL, yaitu menghubungkan lengan kiri dan kaki kiri. Dan selanjutnya ada kabel AVF, itu menghubungkan kaki kiri dan lengan kanan. Dan selanjutnya yang terakhir adalah kabel AVR, yaitu menghubungkan lengan kiri dan lengan kanan. Nah, dari kabel itu bagaimana sih cara pemasangan EKG? Nah, di sini ada beberapa
cara pemasangan EKG. Nah, cara pemasangan EKG ini harus dipasang oleh harus dipasang oleh tenaga kesehatan. Tidak bisa orang biasa memasang. Ini harus teknisi atau orang-orang kesehatan yang bisa menggunakan alat EKG. Nah, di sini ada beberapa cara dalam pemasangan EKG tersebut. Itu yang pertama, pasang semua komponen atau kabel-kabel pada mesin EKG. Nah, yang kedua itu nyalakan mesin EKG. Dan yang ketiga, baringkan pasien dengan tenang, ditempatkan tidur yang luas, tangan dan kaki tidak saling bersentuhan. Setelah pasien baring, lalu itu bersihkan dada, kedua pergelangan dan tangan. Setelah dibersihkan, elektroda diberi gel. Setelah diberi gel, pasang elektroda tersebut pada kedua pergelangan tangan dan kaki. Untuk tangan dan kaki berwarna merah, tangan kiri berwarna kuning, kaki kiri berwarna hijau, dan kaki kanan berwarna hitam. Nah, setelah terpasang, dada diberi gel sesuai dengan lokasi elektroda V1 sampai dengan V6 sesuai warna yang akan nanti diberikan. Selanjutnya itu buat kalibrasi. Dengan menampilkan semua gelombang, pastikan semua gelombang sesuai. Setelah sesuai, rekam setiap lead 3 sampai 4 gelombang. Kalau perlu, lead 2 panjang minimal 6 gelombang. Setelah selesai, semua elektroda dilepas dan gel dibersihkan dari tubuh pasien. Setelah gel dibersihkan, beritahu pada pasien perekaman telah selesai. Nah, setelah perekaman telah selesai, matikan alat EKG, dan yang terakhir itu bersihkan alat dan rapihkan alat. Nah, tujuan dari bersihkan alat ini agar alat tidak mudah error dan bisa terkontrol dengan baik. Nah, dari alat EKG ini sendiri mempunyai alat untuk mengkalibrasi alat EKG ini sendiri. Alat yang biasa digunakan adalah Prosim 3. Nah, alat Prosim 3 ini fungsi untuk kalibrasi EKG. Nah, fungsi dari alat Prosim 3 ini adalah untuk memastikan bahwa mesin EKG dan kabel EKG berfungsi dengan baik dan menghasilkan hasil yang akurat. Kalibrasi EKG dilakukan dengan membandingkan sinyal listrik dari mesin EKG dengan sinyal listrik dari sumber yang diketahui. Nah, dari alat itu ada beberapa prosedur atau langkah-langkah dalam pengkalibrasian EKG atau prosedur pengambilan data. Nah, di sini yang pertama yaitu sambungkan kabel-kabel elektroda pada EKG dan Prosim 3 sesuai warna dan kode. Nah, setelah dipasang, hidupkan alat. Setelah alat hidup, gunakan mode auto dengan kecepatan kertas 25 mm per second. Kemudian cetak untuk melihat tidak adanya grafik stimulus yang keriting pada hasil EKG tersebut. Yang keempat, atur lead dengan cara menekan tombol lead sampai muncul lead 2. Selanjutnya, gunakan mode manual, lalu ubah heart rate atau BPM sesuai dengan tabel lembar kerja 30, 60, 120 hingga 240 pada Prosim 3 dengan cara yaitu menekan tombol mode, terus memilih EKG, lalu ubah BPM, lalu cetak hasilnya. Setelah selesai dengan BPM, ubah kecepatan kertas dan melakukan kalibrasi kecepatan kertas 50 mm per second pada EKG dengan cara mode, lalu standar EKG mode dan manual speed. Lalu setelah mode itu dipilih, lalu cetak hasil dari kalibrasi tersebut. Terus yang ketujuh, kembali ubah ke kecepatan kertas 25 mm per second kalibrasi amplitudo pada Prosim 3 dengan cara menu home, perf, lalu ubah amplitudo sesuai dengan tabel lembar kerja, lalu cetak. Setelah selesai, matikan alat, kembalikan alat ke tempat semula dengan rapi agar
nanti kedepannya masih bisa digunakan. Lalu yang terakhir, ukur grafik stimulus EKG menggunakan jangkar sorong. Nah, sekian hasil presentasi dari saya. Terima kasih.